Tidak ada yang pernah mengira bahwa di balik cadar seorang wanita yang selalu tersenyum, ada rahasia yang hampir menghancurkan seluruh hidupnya. Aku bukan artis. Aku bukan perempuan glamor. Aku hanya istri yang selalu percaya, terlalu percaya kepada suaminya. Suamiku bekerja di dunia hiburan, tempat di mana godaan bisa datang dari mana saja. Dan aku pikir, selama aku mendoakannya, semuanya aman. Ternyata aku salah. Salah besar. Dalam satu malam, seluruh Indonesia mengenal kisah rumah tanggaku. Video perselingkuhan suamiku viral. Nama seorang artis ikut terseret. Dan aku hanya bisa berdiri di tengah badai mencoba tetap bernapas. Tapi, yang lebih mengejutkan bukanlah video itu, melainkan sesuatu yang diakui suamiku sendiri di sebuah ruangan dingin yang membuat dua perempuan hancur pada waktu yang sama. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cerita ini berubah dari rumah tangga yang tenang menjadi badai yang menyeret 3 hati sekaligus, inilah ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup seperti ini. Tulis juga komentar kamu di bawah. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan seorang istri ketika cinta dan pengkhianatan bertabrakan dalam waktu yang sama? Aku adalah seorang wanita bercadar. Hidupku tenang. Atau setidaknya, dulu aku percaya begitu. Hari-hariku dipenuhi rutinitas sederhana. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, lalu menghabiskan waktu dengan mengaji, membaca buku, atau sekedar menata dapur kecilku yang menjadi tempat favoritku untuk menenangkan hati. Aku bukan wanita yang gemar keluar rumah. Dunia luar terlalu bising, terlalu ramai, dan terkadang terlalu kejam bagi seseorang yang memilih hidup dalam kesederhanaan sepertiku. Suamiku berbeda dariku. Dia bekerja di dunia hiburan. Dunia yang bagiku seperti planet lain. Tempat penuh cahaya, penuh sorotan kamera, dan penuh perempuan-perempuan cantik dengan pakaian indah, rambut terurai, dan wajah yang dipoles sempurna. Berbanding terbalik dengan aku, yang menutup hampir seluruh tubuhku, bahkan wajahku. Tapi aku tidak pernah merasa rendah diri. Tidak pernah, setidaknya dulu tidak. Suamiku selalu bilang, "Kamu itu istimewa. Kamu perempuan yang paling aku hormati. Doakan aku setiap hari. Itu sudah cukup." Dan entah kenapa, kalimat itu dulu seperti obat penenang. Membuatku merasa aman. Membuatku percaya bahwa dia adalah laki-laki yang berbeda, bahwa meski dia bekerja di tempat penuh godaan, imannya cukup kuat untuk menahannya. Kadang dia pulang larut malam. Kadang ponselnya ia tinggalkan di mobil dengan alasan baterainya habis. Kadang ada parfum wanita menempel di kemejanya. Dan ia berkata, "Oh, itu mungkin dari rekan kerja yang tadi lewat." Aku mengangguk saja. Tidak ingin memperkeruh suasana. Tidak ingin terlihat seperti istri yang suka curiga. Aku selalu diajarkan bahwa suami itu harus dipercaya. Bahwa seorang istri yang baik adalah yang menjaga rumah dan menjaga hatinya sendiri agar tidak penuh prasangka. Aku mengikuti semua itu sepenuhnya, tanpa bertanya, tanpa menuntut. Tapi sekarang, saat aku menceritakannya kembali, aku sadar. Aku bukan percaya karena yakin. Aku percaya
karena tidak punya siapa-siapa selain dia. Suamiku seperti rumah bagiku, tempat aku bersandar, tempat aku merasa diterima. Dan ketika seseorang menjadi satu-satunya rumah kita akan menutup mata pada pintu-pintu lain yang seharusnya kita buka untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Aku terlalu tenggelam dalam peran istri yang pengertian, sampai aku mengira kesabaran adalah kewajiban, bukan pilihan. Aku mulai melihat tanda-tanda kecil. Terlambat pulang, tapi alasannya selalu masuk akal. Ponsel yang tiba-tiba di-password. Nada bicara yang berubah. Lebih singkat, lebih cepat, seolah sedang menutupi sesuatu. Hingga malam-malam ketika ia memalingkan wajah saat tidur, seolah tubuhku sudah tidak lagi menjadi tempat yang ia cari untuk pulang. Namun aku tetap diam. Karena aku pikir mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Mungkin aku lelah. Atau mungkin aku hanya istri yang kurang bersyukur. Begitulah bahayanya cinta yang terlalu dalam. Ia bukan hanya membuatmu buta, tapi juga membungkam suara hati yang berusaha memperingatkanmu. Aku tidak tahu bahwa ketenangan yang aku bangun selama ini sebenarnya hanya ilusi. Rumah tangga yang kukira kokoh ternyata penuh retakan kecil yang tidak pernah kulihat. Atau mungkin aku sengaja tidak ingin melihatnya. Aku hidup dalam lingkaran yang rapi, teratur, dan stagnan. Dan aku pikir itu adalah bentuk kebahagiaan. Tapi yang benar adalah, aku hidup dalam dunia yang aku ciptakan sendiri, dunia yang ia biarkan tetap gelap, agar aku tidak melihat apa yang sebenarnya sedang ia lakukan di balik cahaya gemerlap pekerjaannya. Saat itu, aku masih belum tahu apa-apa. Aku masih menganggap suamiku adalah laki-laki yang setia, jujur, dan mencintaiku sepenuh hati. Aku belum tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan, seluruh hidupku akan berubah. Aku belum tahu bahwa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikannya dengan sangat rapi. Sebuah rahasia yang akan menghancurkan semua ketenangan yang kubangun selama bertahun-tahun. Dan yang paling menyakitkan adalah rahasia itu bukan datang dari orang asing, tetapi dari lelaki yang kuanggap imam. Lelaki yang kujadikan dunia. Lelaki yang kupercayai sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya. Setidaknya itu yang terlihat di permukaan. Tapi ada sesuatu yang berubah dari suamiku. Perubahan yang tidak besar, tidak mencolok, namun cukup untuk membuat hatiku merasa tidak nyaman. Ia mulai sering pulang larut malam. Kadang lewat jam 12, kadang jam 2 dini hari. Dulu kalau pulang telat, ia akan memberi kabar atau setidaknya mengirim pesan singkat. Sekarang, tidak ada. Sunyi. Dan ketika ia pulang, wajahnya terlihat lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah menyembunyikan sesuatu. Ponselnya juga mulai seperti bagian dari tubuhnya. Tidak pernah lepas dari tangannya. Kalaupun diletakkan, selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Kalaupun di-charge, selalu dibawa ke kamar mandi. Bahkan saat ia mandi, suara notifikasi dari balik pintu membuatku ingin bertanya. Tapi mulutku membisu. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya dengan lembut. Abang sibuk ya akhir-akhir ini? Dia tidak menatapku, tidak seperti biasanya. Hanya sambil memeriksa ponselnya
Dia menjawab singkat, "Kerjaan sayang, kamu terlalu banyak pikiran." Lalu percakapan berhenti begitu saja. Seolah aku adalah istri yang ribut hanya karena bertanya. Aku mencoba memahami. Aku mencoba menghibur diriku sendiri. Kamu cuma capek. Mungkin abang memang lagi banyak proyek. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diri bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Tapi firasat seorang istri jarang sekali salah. Hingga suatu hari, sebuah detik yang kecil tapi menghancurkan. Suamiku sedang mandi. Ponselnya tertinggal di meja makan, bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Nama itu, nama seorang artis yang sedang sangat naik daun. Aku tahu wajahnya. Semua orang tahu. Dia cantik, glamor, memesona, dan berada di dunia yang sama dengan suamiku. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar bukan karena ingin membuka pesannya, tapi karena aku merasa sesuatu yang selama ini kutakutkan akhirnya berdiri tepat di depan mataku. Notifikasi berikutnya muncul. Aku tidak menyentuh ponselnya. Aku tidak membuka apapun. Tapi kalimat singkat pratinjau pesannya sudah cukup untuk membuat nafasku tercekat. Isinya bukan tentang kerja, bukan tentang jadwal syuting, bukan tentang pertemuan bisnis. Nada kalimat itu lembut, terlalu lembut. Bukan seperti rekan kerja, lebih seperti seseorang yang memiliki hubungan khusus. Hatiku bergetar keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Seperti ada dinding tak terlihat yang membatasi aku dari suamiku. Siapa perempuan itu baginya? Sejak kapan mereka sedekat ini? Apa yang terjadi di balik layar yang tidak pernah ku tahu? Aku coba duduk, menahan air mata yang mulai menghangat di sudut mata. Aku tidak ingin menangis sebelum mendengar penjelasannya. Tapi bagian terdalam di hatiku tahu, kebenaran yang akan datang tidak akan mudah ku terima. Sampai malam itu, aku masih diam. Aku mengelus dadaku sambil menahan gejolak di dalam hati. Rasanya seperti tenggelam di tengah lautan luas. Lautan yang gelap, dingin, dan tidak peduli apakah aku bisa bernafas atau tidak. Perlahan-lahan, semua tanda yang selama ini kuabaikan mulai menyatu. Pulang larut malam, ponsel yang disembunyikan, nada bicara yang berubah, hingga munculnya nama seorang artis cantik di layar ponselnya. Semua puzzle itu saling mengunci, membentuk gambaran yang tidak pernah kuingun lihat. Bahwa suamiku bukan lagi suami yang kukenal. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku merasa rumah yang selama ini kubangun dengan doa dan kesabaran mulai bergetar, rapuh, retak, dan aku berdiri tepat di tengahnya. Tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkannya, ataukah rumah itu sebenarnya sudah runtuh sejak lama tanpa ku sadari. Aku merasa sedang tenggelam di lautan yang tidak berpihak padaku. Dan suamiku adalah ombak yang mulai mendorongku jauh dari pantai. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku menyapu halaman, menyiram tanaman kecil di sudut dapur, dan menyiapkan teh hangat untuk diriku sendiri. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk. Sampai aku membuka ponsel. Ada pesan dari seorang teman lama. Pesan pendek, tapi mampu membuat jantungku berhenti sejenak. "Dek, ini bukan bangmu kan?" Aku membuka link yang ia kirimkan. Dan dunia yang selama ini ku jaga dengan hati-hati
hancur dalam hitungan detik. Sebuah video pendek, suamiku duduk di sebuah restoran mewah bersama artis itu. Perempuan yang selama ini hanya kulihat dari layar televisi. Mereka tertawa, bukan tawa profesional, bukan tawa rekan kerja, tapi tawa dua orang yang merasa nyaman berada dalam dunia kecil mereka sendiri. Di video itu, tangannya menyentuh tangan perempuan itu. Bukan tidak sengaja, bukan karena meja sempit, tapi dengan sengaja, dengan lembut, dan perempuan itu tersenyum. Senyum yang seharusnya hanya kulihat dari suamiku. Aku memegang ponsel erat-erat, seolah jika aku melepaskannya, kenyataan itu akan menghilang. Tapi kenyataan tidak pernah menghilang, justru semakin menyakitkan. Komentar netizen mulai bermunculan. Video itu menyebar cepat, menjadi gosip terpanas hari itu. Orang-orang memperbesar gambar, menganalisis sudut wajah suamiku, dan memastikan bahwa laki-laki dalam video itu benar-benar dia. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku menyapu halaman, menyiram tanaman kecil di sudut dapur, dan menyiapkan teh hangat untuk diriku sendiri. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk, sampai aku membuka ponsel. Ada pesan dari seorang teman lama. Pesan pendek tapi mampu membuat jantungku berhenti sejenak. "Dek, ini bukan bankmu kan?" Aku membuka link yang ia kirimkan. Dan dunia yang selama ini kujaga dengan hati-hati hancur dalam hitungan detik. Sebuah video pendek. Suamiku duduk di sebuah restoran mewah bersama artis itu. Perempuan yang selama ini hanya kulihat dari layar televisi. Mereka tertawa. Bukan tawa profesional, bukan tawarkan kerja, tapi tawa dua orang yang merasa nyaman berada dalam dunia kecil mereka sendiri. Di video itu, tangannya menyentuh tangan perempuan itu, bukan tidak sengaja, bukan karena meja sempit, tapi dengan sengaja, dengan lembut, dan perempuan itu tersenyum. Senyum yang seharusnya hanya kulihat dari suamiku. Aku memegang ponsel erat-erat, seolah jika aku melepaskannya, kenyataan itu akan menghilang. Tapi kenyataan tidak pernah menghilang, justru semakin menyakitkan. Komentar netizen mulai bermunculan. Video itu menyebar cepat, menjadi gosip terpanas hari itu. Orang-orang memperbesar gambar, menganalisis sudut wajah suamiku dan memastikan bahwa laki-laki dalam video itu benar-benar dia. Beberapa berbisik di belakangku, beberapa mengirim pesan bertanya basa-basi, padahal aku tahu itu hanya ingin mencari kepastian dari skandal yang sedang ramai diperbincangkan. "Itu bukan suamimu kan? Kamu jangan percaya gosip ya, mungkin cuma mirip." Aku hanya tersenyum hambar, meski hati ini seperti dirobek dari dalam. Bagaimana aku bisa menjawab? Bagaimana aku bisa berkata bahwa video itu seperti pisau yang menancap tepat di dadaku? Di satu sisi aku ingin bilang, iya itu suamiku. Tapi di sisi lain, aku bahkan tidak yakin siapa suamiku yang sebenarnya. Hari itu aku banyak diam. Diam karena kalau aku bicara, aku tahu air mataku akan pecah seperti bendungan yang jebol. Aku masuk kamar, mengunci pintu dan duduk di lantai. Hanya menatap kosong ke arah sajadah yang sudah beberapa kali menjadi tempatku jatuh tanpa suara. Dalam sujud, aku menangis. Air mata itu jatuh tanpa bisa kutahan, membasahi lantai, membasahi hatiku sendiri. Rasanya seperti ditikam berulang-ulang. Ketika aku memasak, pisau terasa berat. Ketika aku mencuci piring, tanganku gemetar. Ketika aku mandi, air yang mengalir seperti tidak bisa menghapus rasa sakit itu. Dan yang lebih menyakitkan adalah, suamiku tahu video itu viral, tapi ia tidak berkata apapun kepadaku. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada usaha untuk menenangkanku. Hanya keheningan.
Keheningan yang terasa lebih bising daripada teriakan manapun. Malam harinya, aku duduk di ruang tamu, menunggu dia pulang. Menunggu kata-kata, "Itu bukan aku," atau "Itu cuma pekerjaan," atau setidaknya, "Maafkan aku." Tapi ketika dia datang, ia hanya berkata singkat, "Aku capek," seolah video itu tidak pernah ada. Seolah dunia tidak sedang membicarakan dirinya. Seolah aku bukan istrinya yang sedang dihancurkan dari dalam. Dan aku tetap diam. Karena jika aku memaksa mulut ini terbuka, mungkin aku akan menangis sampai tak tersisa. Dalam diam itulah aku sadar. Aku sudah lama terluka. Tapi baru sekarang aku benar-benar merasa sendirian. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku, seorang istri yang selalu diam, selalu memaafkan, selalu berusaha mengerti, akan melangkahkan kaki ke kantor polisi. Bukan untuk mencari masalah, bukan untuk mempermalukan suamiku, bukan untuk menjadi headline baru di media. Aku datang karena aku butuh kebenaran. Kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kebenaran yang ia sembunyikan di balik kata kerjaan, sibuk, dan jangan banyak pikiran. Hari itu, udara terasa berat, tanganku dingin, langkahku goyah. Setiap langkah menuju kantor polisi seperti langkah menuju tempat di mana seluruh hidupku akan berubah. Aku membawa bukti-bukti, screenshot pesan, link video, dan catatan kecil tentang perubahan perilaku suamiku. Bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi, bahwa rasa sakit yang kurasakan selama ini memiliki bentuk nyata. Saat aku masuk ke ruang pemeriksaan, aku melihat suamiku sudah duduk di sana. Wajahnya pucat, tangannya gelisah, tidak bisa diam. Matanya menghindar dari tatapanku. Seolah aku ini bukan istrinya, melainkan seorang saksi yang menyeretnya ke ruang kenyataan. Aku mencoba tenang, berusaha bernafas, berusaha menjaga wibawa sebagai istri yang selama ini mengalah. Petugas menanyakan beberapa hal, bertanya dengan nada netral dan profesional. Aku hanya menjawab dengan suara yang bergetar, tapi tetap berusaha jelas. Setiap kata terasa seperti luka baru. Dan suamiku hanya diam. Diam lama sekali. Hingga hening di ruangan itu terasa memekakkan telinga. Lalu akhirnya, pelan, nyaris seperti bisikan, dia berkata, Aku sudah menikah siri dengan dia. Dunia berhenti berputar. Suaranya seperti petir yang menyambar tepat di dadaku. Aku menatapnya, mencoba mencari gurauan di wajahnya, mencoba menemukan tanda bahwa ia hanya emosi atau sedang putus asa karena tekanan publik. Tapi tatapan itu nyata, jujur, dan menyakitkan. Menikah siri dengan artis itu tanpa izin dariku, tanpa membicarakan apapun, tanpa mempertimbangkan luka yang akan ditinggalkannya padaku. Aku merasakan tubuhku gemetar. Rasanya seperti lantai di bawahku retak dan menghilang. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin memukul meja dan bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku?"
Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah keheningan. Aku hanya bisa menatapnya lama, berharap ia menambahkan sesuatu. Penyesalan, permintaan maaf, alasan masuk akal, apa saja. Tapi tidak ada. Hanya pengakuan yang menggantung di udara membuat ruangan itu terasa semakin sempit. Petugas memandang kami bergantian. Aku bisa melihat rasa iba di wajah mereka. Mereka melihatku, wanita bercadar yang bahkan suaranya gemetar, dan mungkin mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang suami melakukan ini pada istri yang begitu lembut? Dadaku sesak, sangat sesak. Aku harus memegang lengan kursi untuk menahan tubuhku agar tidak jatuh. Ingin rasanya aku berdiri dan pergi. Ingin rasanya aku menarik cadarku, menyembunyikan seluruh wajahku dan menangis sepuasnya. Tapi aku tetap duduk, tetap menatapnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin mendengar kebenaran langsung dari mulutnya, meski kebenaran itu menghancurkanku. Pengakuannya bukan sekedar tentang poligami, bukan sekedar tentang izin yang tidak pernah diminta, bukan sekedar tentang perempuan lain. Ini tentang pengkhianatan yang paling sunyi, yang dilakukan oleh orang yang paling aku percayai, yang aku cintai, yang aku anggap imam dalam hidupku. Dan di ruangan itu, dengan cahaya lampu yang terlalu terang, aku sadar, aku tidak lagi berada di rumah yang sama seperti dulu. Aku tidak lagi berada di hati suamiku. Dan mungkin sudah lama aku tidak berada di sana. Setelah pengakuannya menggantung di udara, ruangan itu berubah menjadi tempat yang asing. Aku masih berusaha bernapas dengan normal, tapi rasanya seperti ada tangan besar yang menekan dada dan membuatku sulit mendapatkan udara. Suamiku duduk dengan tubuh kaku, entah karena takut, karena menyesal, atau karena sedang mempersiapkan kalimat berikutnya yang jauh lebih menusuk. Aku menunggu kata maaf, menunggu penjelasan, menunggu sesuatu yang menunjukkan bahwa ia masih punya hati. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan daripada pengakuan itu sendiri. Dengan suara pelan, tapi tegas, dia berkata, "Aku mau minta izin poligami. Aku sudah mencintai kalian berdua." Seakan-akan kata-kata itu adalah hal paling wajar di dunia. Seakan-akan pengkhianatan yang dilakukannya cuma sekedar langkah kecil menuju keadilan versi dirinya sendiri. Aku menatapnya lama, sangat lama, mencari tanda bahwa ia sadar betapa dalamnya luka yang baru saja ia torehkan. Mencari sedikit penyesalan di matanya, mencari sebutir belas kasih, sejumput empati, apa saja. Tapi yang kulihat hanyalah lelaki yang ingin membenarkan kesalahannya dengan kalimat yang ia bungkus rapi menggunakan istilah izin. Kata itu, izin, terasa seperti pisau kedua. Karena bagaimana bisa seseorang meminta izin setelah terlebih dulu menghancurkan dasar dari hubungan itu sendiri? Ada luka tertentu yang tidak keluar lewat air mata. Ada rasa sakit yang tidak menjerit,
tapi memukul jantung dengan sangat keras. Rasa sakit yang membuatmu tidak bisa menangis, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa marah. Dan aku merasakannya. Aku merasa seperti dikhianati 2 kali. Pertama, ketika ia menikah siri diam-diam. Kedua, ketika ia masih punya keberanian untuk meminta aku merestuinya. Seolah aku ini hanya penonton dalam hidupnya, bukan pasangan hidup yang ia ajak bicara sejak awal. Aku menunduk, merasakan seluruh tubuhku bergetar. Bukan karena amarah, bukan karena cemburu, tapi karena kelelahan emosional yang tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan berputar seperti badai. Apa aku tidak cukup? Apa cintaku salah? Apa aku terlalu sabar sampai dia merasa bisa melakukan apa saja? Apa pengorbananku selama ini tidak terlihat? Apa aku selama ini hanya bayangan di rumahnya? Sementara hatinya telah pergi ke tempat lain. Ia terus bicara, mencoba menjelaskan dengan nada yang dibuat lembut, seolah kelembutan kata dapat menghapus kekasaran perbuatannya. Aku akan tetap adil. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku masih sayang sama kamu. Tapi setiap kalimat itu justru membuat hatiku semakin hancur. Karena pada akhirnya, semua kalimatnya bermuara pada satu hal. Dia ingin aku menerima sesuatu yang tidak pernah kupilih, yang tidak pernah kubayangkan, yang tidak pernah dia diskusikan. Dan yang paling menyakitkan, dia meminta restu sambil duduk di hadapanku, padahal perempuan lain sudah mendapatkan hatinya, bahkan sudah mendapatkan nikah darinya. Aku mengangkat wajah. Air mata tidak turun. Justru tidak ada air mata sama sekali. Yang ada hanyalah tatapan kosong. Tatapan seorang wanita yang cintanya sudah dicincang kecil-kecil dan diberikan kepada orang lain tanpa izin. Aku ingin bicara. Ingin mengatakan sesuatu. Ingin bertanya, mengapa aku? Tapi lidahku keluh. Hatiku terlalu robek untuk merangkai kata. Akhirnya, aku hanya memandangnya dengan luka yang tidak mungkin bisa ia ukur, dengan hati yang tidak sanggup lagi memahami permintaannya. Dalam sekejap, aku sadar, bukan pengkhianatannya yang paling membunuhku, tapi fakta bahwa ia masih bisa meminta aku menerima itu, seolah aku tidak punya hati, tidak punya pilihan, dan tidak punya rasa. Saat itu, aku tahu, rumah tangga kami tidak hanya retak, bukan sekedar goyah, tapi sudah runtuh perlahan, dan ia meminta aku berdiri di atas puing-puingnya tanpa terluka. Aku selalu mengira akulah satu-satunya yang dihancurkan, bahwa akulah satu-satunya yang ditipu, dibohongi, disisihkan. Tapi ternyata yang hancur bukan hanya aku. Hari itu, setelah pengakuan suamiku masuk dalam berita dan media sosial semakin bising, polisi memanggil perempuan itu, artis yang menjadi istri sirinya. Dia datang dengan wajah penuh tanda tanya, bukan dengan ekspresi seorang perempuan yang merasa menang. Tidak ada senyum sinis, tidak ada tatapan merendahkan. Justru yang ada hanyalah kebingungan dan kecemasan yang dia bawa masuk bersama langkahnya. Saat ia melihatku, wanita bercadar yang selama ini hanya ia tahu dari gosip dan potongan cerita suaminya, dia terdiam. Matanya melebar pelan.
Lalu seperti ada sesuatu yang jatuh dari pundaknya. Seolah selama ini ia membawa beban yang salah. Seolah ia baru sadar bahwa lukanya ternyata sama dalam denganku. Petugas mulai menanyakan beberapa hal. Perempuan itu hanya mengangguk, menjawab dengan suara lirih, dan perlahan kepingan-kepingan kebohongan suamiku mulai tersusun jelas. Suamiku bukan hanya membohongiku selama ini. Dia juga membohongi istri sirinya. Dia berkata pada perempuan itu bahwa aku, istri sahnya, sudah tidak ada dalam hidupnya. Bahwa kami sudah bercerai. Bahwa ia hidup sendiri dan pernikahan kami hanyalah masa lalu yang sudah lama berakhir. Dia menciptakan cerita lengkap tentang aku yang katanya sudah pergi dari rumah, tentang hubungan yang sudah hancur, tentang dirinya yang sedang memulai hidup baru. Perempuan itu membenarkan semuanya. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, Saya tidak tahu kalau dia masih punya istri. Dia bilang rumah tangganya sudah selesai. Dia bersumpah begitu. Ada jeda panjang. Jeda yang membuat ruangan itu terasa semakin kecil, semakin sesak. Aku menatapnya. Bukan dengan benci, bukan dengan kemarahan. Justru dengan rasa iba yang tiba-tiba menghampiri. Karena kini aku sadar, dia bukan perebut suami orang. Dia bukan perempuan jahat yang datang menghancurkan rumah tanggaku. Dia adalah korban. Korban dari lelaki yang sama. Korban dari kebohongan yang sama. Korban dari harapan palsu yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat perempuan yang dianggap perusak itu ternyata sama remuknya denganku. Tiba-tiba, aku melihat 3 luka di ruangan yang dingin itu. Lukaku sebagai istri sah yang dikhianati, lukanya sebagai istri siri yang dibohongi tanpa ampun. Luka suamiku sendiri, yang perlahan mulai ia telan kembali karena kebohongannya menjeratnya dari segala arah. Suamiku menunduk. Wajahnya yang biasanya tegas, hari itu tampak linglung. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ia ingin menjelaskan sesuatu, tapi tidak ada kata yang cukup untuk menyelamatkannya. Di depan 2 perempuan yang ia sakiti, di depan polisi yang mencatat setiap detail, di depan kebohongan yang akhirnya menamparnya sendiri, dia hanya bisa terdiam. Perempuan itu menangis pelan. Bukan teriakan, bukan histeris. Hanya tangis lirih seorang wanita yang merasa tertipu, yang merasa cintanya dipermainkan. Aku pun menunduk. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu jika aku mengangkat wajahku, air mataku akan jatuh tanpa bisa aku tahan. Keheningan menggantung. Keheningan yang panjang, penuh dengan serpihan rasa sakit dari 3 hati yang sama-sama terluka. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang membela diri. Yang ada hanyalah kenyataan pahit yang mengambung di udara. Tidak ada cinta dalam kebohongan. Tidak ada rumah tangga dalam kepalsuan. Dan hari itu, di antara dinginnya ruangan, di antara nafas yang tertahan, aku sadar satu hal. Suamiku bukan hanya mengkhianati kami,
dia mengkhianati dirinya sendiri. Kepercayaan yang dulu kuanggap kuat, kini runtuh tanpa bisa diselamatkan. Dan dari puing-puing itulah aku berdiri. Diam, tapi bukan menyerah. Diam karena aku sedang mengumpulkan keberanian untuk langkah yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari itu, ketika aku keluar dari ruang pemeriksaan, langkahku terasa berat. Seperti setiap pijakan membawaku menuju kenyataan yang tak pernah aku bayangkan. Di luar, dunia terlihat sama. Orang berlalu lalang, kendaraan saling bersangkutan, udara tetap berhembus seperti biasa. Tetapi di dalam diriku, ada sesuatu yang sudah tidak pernah sama lagi. Aku berdiri di depan pintu kantor polisi, memandang langit yang mulai gelap. Seakan Tuhan sedang memberitahu, ini waktumu membuka mata. Dan aku benar-benar membukanya. Aku menyadari satu hal yang menamparku keras. Kadang orang yang kita cintai bukanlah orang yang kita kira. Dan orang yang kita percayai justru bisa menjadi orang yang paling pandai membuat kita buta. Selama ini aku mengira kesetiaan hanya butuh cinta. Tapi ternyata kesetiaan juga butuh kejujuran. Dan tanpa itu, semuanya runtuh seperti bangunan tua yang reput dimakan waktu. Aku pulang dengan hati bergetar. Berulang kali aku mencoba menahan diri agar tidak menangis di perjalanan. Tapi bagaimana mungkin? Pria yang kuanggap imam, pria yang selama ini kubela di depan keluarga dan teman, mengakui pernikahannya dengan perempuan lain. Dan aku mengetahuinya justru dari ruang yang seharusnya dipenuhi kasus kriminal, bukan urusan rumah tangga. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di tepi kasur. Tanganku masih gemetar. Dalam diam, aku menyentuh cadarku. Kain yang selama ini kupakai untuk menjaga kehormatan diri dan suamiku. Tapi malam itu, aku sadar bahwa dari balik cadar ini ada luka yang jauh lebih dalam daripada sekedar air mata yang jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa cadar ini bukan menutupi wajahku. Ia menutupi hatiku. Hati yang robek, yang retak tapi tetap mencoba berdiri. Hanya karena aku tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali mengizinkannya masuk dalam hidupku, atau justru menutup pintu yang selama ini selalu kubiarkan terbuka. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan hari ketika pria yang kucintai, pria yang kupilih untuk memimpinku menuju surga, mengakui bahwa ia telah menikah lagi di depan polisi. Bukan di depan keluarga. Bukan di depan saksi-saksi terhormat. Tetapi di tempat yang menjadi saksi bagi kebenaran-kebenaran yang tak bisa lagi ditutup. Dan dari balik cadar ini, aku akhirnya mengerti bahwa tidak semua luka harus terlihat agar terasa menyakitkan. Beberapa luka justru paling perih saat disembunyikan. Inilah kisahku. Kisah tentang cinta, pengkhianatan,
dan keberanian untuk bertahan di tengah badai. Entah bagaimana akhirnya, yang jelas aku belajar satu hal. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, kau hanya punya dua pilihan. Hancur atau bangkit. Dan aku, meski perlahan, meski terseret, aku sedang mencoba bangkit. Pada akhirnya, aku hanya seorang perempuan yang mencoba menjaga rumah tangganya sekuat yang ia bisa. Aku mencintai suamiku dengan cara yang sunyi, tanpa banyak menuntut, tanpa banyak curiga. Karena aku percaya, cinta itu ibadah ketika dijaga dengan tulus. Tapi tidak semua hal bisa kita peluk sendirian. Tidak semua air mata bisa kita sembunyikan di balik senyum. Dan tidak semua hati yang kita jaga akan memilih untuk menjaga kita kembali. Hari itu, ketika semua kebohongan terungkap, aku merasa seperti retak dari dalam. Tapi entah bagaimana, di sela-sela retakan itu, aku justru menemukan diriku sendiri. Aku belajar bahwa kadang Tuhan mematahkan hati kita bukan karena kita tidak pantas dicintai, tapi karena kita terlalu pantas untuk disakiti lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apakah aku tetap di sisinya, atau pergi untuk menyelamatkan sisa hatiku yang masih tersisa? Yang aku tahu hanyalah Tuhan tidak pernah tidur. Air mata bukan tanda kalah. Dan setiap perempuan yang terluka akan selalu diberi jalan untuk bangkit, walau pelan, walau merangkak. Jika hari ini ada perempuan di luar sana yang merasakan hal yang sama, aku hanya ingin berkata, kamu tidak sendirian, dan kamu layak dicintai dengan cara yang tidak menyakitimu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menguatkan perempuan lain yang sedang berjuang.